Baik, mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Sekali lagi selamat siang. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu di tempat ini untuk kita sama-sama menghadiri parent seminar ya. Saya percaya nanti akan lebih banyak lagi ya parents yang akan bergabung ya, dan saya percaya kita bakal banyak dapat berkat ya, kita bakal dapat banyak insight ya dari acara parent seminar pada siang hari ini. Ya, untuk itu mari sama-sama kita mulai dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih terlepas dari apapun yang terjadi Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami ada di tempat ini dengan keadaan yang aman, tanpa kurang suatu apapun, kami percaya itu semua karena berkat-berkat Tuhan. Kami percaya kedatangan kami di tempat ini pada siang hari ini tidak akan sia-sia, tapi ada berkat-berkat yang boleh kami terima, terutama mengenai parenting, bagaimana kami boleh lebih lagi mendampingi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan mereka menuju kedewasaan. Kami berdoa Tuhan, kiranya apa yang kami dengar pada siang hari ini boleh benar-benar membekali setiap kami juga sebagai orang tua untuk lebih lagi mendampingi anak-anak kami. Terima kasih. Kami percaya pengurapan Tuhan ada atas narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini untuk Pastor Diki dan juga Miss Regina. Kami percaya Allah Roh Kudus menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mulai parent seminar kami siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, waktu saya melihat judul dari parent seminar pada siang hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Ya, dikatakan building a relationship that lasts a lifetime. Ya, bagaimana kita membangun satu hubungan dengan anak-anak kita yang bertahan selamanya. Ya, dan itu menurut saya menjadi salah satu menjadi salah satu tantangan juga buat kita sebagai orang tua, terutama orang tua dari anak-anak School of Rhetoric ya, mereka yang sedang umurnya mungkin antara 16 sampai 18 menuju kedewasaan ya. Mungkin kita perlu tahu tips and tricks bagaimana caranya kita bisa membangun hubungan yang sehat, membangun hubungan yang bertahan lama ya dengan anak-anak kita, apalagi anak-anak Bapak Ibu mungkin nanti setelah lulus dari SMA ya, mungkin ada yang bersekolah di luar ya atau apapun itu ya, sama-sama kita mau dibekali. Dan siang hari ini bersyukur ya ada dua orang yang sangat kompeten ya di bidang ini yang akan sharing dengan kita. Ya, dan nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan ya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya, karena kita mau sama-sama belajar di tempat ini. Ya, oke, tanpa berlama-lama saya langsung sambut, sama-sama berikan tepuk tangan buat Pastor Diki dan Miss Regina. Silakan. Thank you Mr. Bram. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk kehadirannya siang hari ini. Wah, ternyata ada beberapa. Oke. Kita akan mulai satu seminar hari ini tentang untuk anak-anak kita, anak-anak usia remaja kita. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara semua ya. Apa yang akan kami bagikan hari ini adalah apa yang kami telah pelajari dan juga telah kami alami di dalam mendidik, di dalam perjalanan kami mendidik anak-anak kami yang usianya remaja. Dan kami berharap bahwa apa yang kami sudah pelajari dan kami alami pun dapat turut menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua, sehingga bisa juga menguatkan atau menjadi satu jalan keluar di dalam mendidik anak-anak remaja Bapak Ibu Saudara semua. Oke. Sebelum kita memulai sesi ini lebih dalam, kami ingin menunjukkan satu grafik atau beberapa research yang nantinya akan turut
bisa mengencourage, mendorong Bapak Ibu Saudara semua di dalam mendidik anak-anak remaja kita, anak-anak remaja Bapak Ibu semua. Ini adalah satu grafik atau satu chart yang menunjukkan tingkat kepuasan orang tua terhadap anak remaja kita atau anak-anak di setiap sesi pertumbuhan anak-anak kita. Pada waktu anak kita baru dilahirkan, tentu kita sebagai orang tua melihatnya sebagai anak yang lucu, bayi yang lucu, yang menggemaskan, yang imut. Wah, kita puaslah sebagai parent. Wah, ini lucu banget anak saya nih. Tetapi dengan bertambahnya usia anak kita, apalagi ketika masuk ke usia preschool, anak kita mulai menunjukkan tuh keinginan-keinginannya, kemauan-kemauannya yang pada akhirnya kita melihat keinginan dan kemauannya ini ternyata kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan dan kita mau. Dan ketika itu berbeda, pada akhirnya menimbulkan sebuah konflik dalam hidup kita. Nah, disitulah tingkat kepuasan kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita sedikit mulai berkurang. Lalu dengan bertambahnya usia lagi ketika anak kita masuk di usia primary school, mereka lebih menunjukkan lagi maunya mereka apa, keinginan mereka apa. Dan di situ konflik lebih lagi banyak terjadi antara kita dan anak-anak kita. Dan di situ tingkat kepuasan orang tua terhadap anaknya semakin menurun lagi. Dan bahkan ketika anak kita masuk di usia remaja, mereka jauh lagi lebih menunjukkan keinginan mereka, kemauan mereka, yang makin lama kita melihat kok makin bertentangan dengan kita. Apalagi dipengaruhi teman-temannya, lingkungannya, dan sebagainya. Dan disitulah kepuasan orang tua terhadap anak-anaknya akan menjadi lebih menurun lagi. Dan itu yang kita alami semua hari ini kan. Anak Bapak Ibu Saudara semua, anak-anak remaja, kita kalau dibilang hari ini aduh kok banyak sekali konfliknya. Dan kepuasan kita terhadap anak kita pun jadi semakin jauh menurun. Tapi berita baiknya adalah di usia teenager ini adalah titik terendah dari tingkat kepuasan kita orang tua terhadap anak-anak kita. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara melihat chart ini, setelah usia remaja, maka tingkat kepuasan orang tua terhadap anak akan meningkat, akan meninggi kembali. Jadi memang di usia remaja ini adalah usia di mana banyak sekali pergumulan, banyak sekali konflik, banyak sekali perjuangan yang kita harus lakukan. Tetapi ini adalah titik terendah. Jadi suatu kali nanti ketika anak kita bertumbuh usianya, tingkat kepuasan kita terhadap anak kita pun akan kembali meningkat. Yang artinya bahwa dengan bertambahnya nanti usia anak-anak kita, cara berpikirnya, cara dia mengerti orang lain, ini pada akhirnya akan mulai kembali bisa berjalan bersama-sama. Dan anak-anak kita bisa mengerti tentang, oh ini keinginan orang papi, ini keinginan mami. Sehingga kita bisa berjalan bersama-sama. Jadi berita baiknya adalah ini titik terendah kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami satu keadaan yang hari ini gak enak banget, aduh kok anak saya gini kayak gak puas, ini titik terendahnya. Tapi jangan berhenti, nanti dengan bertambahnya usia mereka, semuanya akan kembali jauh lebih baik. Yang kedua, ada satu research dari PEW Research Center yang juga menunjukkan bahwa di dalam risetnya itu menghasilkan 80 dan 82% orang tua di Amerika ketika disurvei, mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa mendidik anak itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan mereka juga merasa mendidik anak-anak itu adalah satu hal yang menyenangkan. Walaupun juga di dalam prosesnya ada 41 atau 42% dan 29% juga mereka mengatakan bahwa mendidik anak-anak itu melelahkan, bahkan membuat stres gitu. Tetapi di tengah perjalanan mendidik anak-anak ada capeknya, ada stresnya, tapi juga mereka tetap mengatakan bahwa itu semua adalah hal yang menyenangkan dan ada gunanya juga. Nah demikian pula hari dengan kita semua, pada waktu kita mendidik anak-anak kita hari ini mungkin kita capek. Kita merasa stres, bahkan kadang-kadang udah nggak tahu lagi saya mesti ngapain sama anak-anak saya, anak-anak remaja kita. Tetapi kita pun bisa melihat bahwa toh banyak orang juga yang bisa mengatakan atau mungkin pada akhirnya nanti kita juga berkata worth it kalau saya harus capek sekarang. Karena nanti akan ada hasilnya yang baik buat anak-anak kita.
Gitu. Nah, mudah-mudahan survei ini atau research ini bisa membuat Bapak Ibu Saudara semua menjadi sedikit lebih ringan, lebih tenang. Ini adalah titik terendah yang sedang kita alamin. Kami pun pernah ada di titik terendah ini, tapi kalau kita teruskan, maka semuanya akan kembali jauh lebih baik. Oke. Nah, kita akan mulai dengan fase dari parenting. Yang pertama adalah fase early childhood atau fase disiplin, di mana di fase ini kita orang tua mengajarkan dengan otoritas yang kita punya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk melakukan apa yang benar dan tidak melakukan apa yang tidak benar. Jadi di fase ini kita mengajarkan mereka apa yang benar dan apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik. Lalu setelah fase yang kedua, fase yang pertama kita masuk ke fase yang kedua yang kita perlu mengerti adalah school age atau fase di sini fase training. Di fase ini kita orang tua tidak lagi hanya mengajarkan anak apa yang harus mereka lakukan, tapi di fase ini kita mengajarkan anak-anak kita mengenai alasan atau mengapa kamu melakukan yang benar ini dan mengapa kamu tidak boleh melakukan yang benar itu. Di sini adalah fase di mana orang tua melatih hati anak-anaknya untuk bisa mengerti apa yang benar. Jadi kalau tadi yang pertama orang tua mengajarkan apa yang harus mereka lakukan, di fase ini kita mengajarkan alasan mengapa kamu harus melakukan A dan tidak yang B. Nah, ini fase yang kedua. Lalu fase yang ketiga yaitu teen years atau fase coaching. Di fase ini di usia 12 sampai 18 tahun ini adalah fase di mana kita membimbing anak-anak kita di dalam membuat sebuah keputusan untuk bisa melakukan apa yang benar. Jadi kalau di fase yang pertama kita mengajarkan apa yang harus dilakukan, fase yang kedua di school age kita mengajarkan alasan mengapa kamu perlu melakukan A atau B, dan di fase yang ketiga ini kita orang tua membimbing anak-anak kita untuk belajar membuat keputusannya sendiri berdasarkan apa yang dia pandang baik. Nah, disinilah di fase inilah disebutnya adult in training. Jadi kita melatih anak-anak kita seperti nantinya orang dewasa akan seperti apa. Artinya waktu kita orang dewasa kita adalah orang yang membuat keputusan demi keputusan sendiri kan. Nah, sebelum anak kita masuk kepada kedewasaan, kita mengajarkan anak dulu, bimbing dulu bagaimana caranya membuat keputusan yang benar dalam hidupnya. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa dengan dalam membuat keputusan yang benar, begitu usia 18 tahun, dia sudah bisa membuat keputusan dari dirinya sendiri dengan cara yang tepat. Jadi fase itu adalah adult in training. Nah, fase yang terakhir, yang keempat, ini adalah Yang keempat adalah adulthood atau fase friendship. Di sini orang tua sudah lagi tidak bisa menggunakan 100% otoritas yang dimilikinya. Tidak lagi bisa mengatur kamu harus A, harus B, dan harus C. Kalau di fase coaching, kita masih bisa interupsi, kita membimbing anak-anak kita untuk belajar membuat keputusan, tetapi ketika ada sesuatu yang kita tahu berbahaya atau keliru, kita masih bisa intervensi atau hal-hal yang lain. Tetapi kita ajar mereka membuat keputusan. Tapi di fase friendship ini, kita benar-benar akhirnya mengizinkan anak-anak kita membuat keputusan demi keputusan berdasarkan apa yang dia pandang sendiri. Di sini orang tua hanya memberikan nasihat atau memberikan masukan bahwa apa yang kamu putuskan bisa jadi nanti konsekuensinya buruk. Tetapi keputusannya tetap ada di tangan anak-anak kita. Walaupun dalam hal, sekali lagi, dalam hal yang berbahaya, kita masih tetap bisa ngomong sama anak kita, jangan. Tetapi overall nih, kebanyakan pada akhirnya anak kita akan membuat keputusan. Nah, yang kita perlu ketahui adalah di dalam semua fase pertumbuhan anak-anak kita, yang perlu kita perhatikan sejauh mana hubungan yang kita miliki dengan anak-anak kita. Terutama di dalam fase teenager yang hari ini kita sedang alami. Di tengah semua konflik yang kita punya, perbedaan-perbedaan, perselisihan, ketegangan, nilai yang tidak sama, itu kan menyebabkan semua konflik.
Nah, di dalam hari ini konflik yang kita punya, seberapa jauh atau seberapa dalamnya atau seberapa baik ya hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena jikalau hubungan kita dengan anak-anak kita itu kurang baik di dalam menghadapi semua perbedaan yang ada, maka nanti pada ujungnya itu akan memimpin atau menuju kepada penolakan anak terhadap kita orang tua. Tetapi jikalau hubungan kita dengan anak-anak kita cukup baik, maka sekalipun ada konflik atau perbedaan pertentangan yang ada, nantinya pada akhirnya akan membawa kita dan anak kita pada hubungan yang jauh lebih baik. Dan pada akhirnya hubungan yang baik itu akan menjadikan kita dan anak-anak kita menjadi seorang sahabat, seorang teman yang baik satu dengan yang lainnya. Satu riset lagi menunjukkan bahwa kita semua tahu bagi anak remaja, teman sebaya atau teman main bahkan komunitas itu menjadi sangat penting tanda kutip. Kita semua tahu itu. Tetapi riset juga mengatakan bahwa sebenarnya hubungan keluarga orang tua dengan anak itu juga penting buat anak-anak remaja kita. Bahkan riset ini menunjukkan di tahun 2020, 79% survei terhadap responden anak usia 15-19 tahun, dia mengatakan bahwa hubungan di dalam keluarga itu penting. Bahkan 43%-nya mengatakan sangat penting, 36%-nya mengatakan penting. Dan di tahun 2016 juga dilakukan survei, dan di sini dari survei tersebut menunjukkan 59% anak-anak usia 16-17 tahun itu mencari support dari orang tuanya. Bahkan 33% mereka mencari support dari saudaranya laki-laki dan perempuan. Jadi hari ini kita harus tahu, sekalipun teman-temannya penting, berharga buat mereka, tapi sebenarnya hubungan kita dan anak-anak kita juga mereka menganggap itu sebagai satu hal yang sangat penting. Bahkan mereka mencarinya di manakah hubungan mereka dan orang tua mereka. Dan oleh karena itu, inilah akan jadi fokus kita dengan anak-anak kita yang usianya masuk di usia remaja. Ya, sebelum kita mungkin nanti membahas bagaimana cara membangun hubungan yang bisa bertahan ya, bisa terus sampai sepanjang masa kita. Bapak Ibu mungkin punya keinginan ya Bapak Ibu untuk nanti kalau misalnya anak kita sudah 30, sudah punya anak sendiri, kita tetap punya hubungan yang baik. Walaupun mungkin gak sedekat sekarang, seintens sekarang, tetapi mereka akan kembali kepada kita untuk berkunjung kepada kita. Mungkin ada hal-hal yang mereka tanyakan kepada kita. Tentu saja itu menjadi impian kita semua ya. Nah, sebelum ke sana mungkin kita akan mengetahui dulu tadi yang kontinuum relasional ya, ada dua sisi, betul kan ya? Dua sisi ini adalah yang pertama adalah sisi sebelah kiri yaitu hubungan yang baik. Ya, yang setengah adalah adanya ketegangan antara kita dengan orang tua, dan ini kita lagi struggling di tempat ini. Atau ada juga yang penolakan. Nah, saya akan bahas mungkin dua hal yang paling ujung, yang paling ekstrim. Nah, apakah yang menyebabkan mungkin kalaupun ada penolakan itu tuh apa yang menyebabkan mereka menolak atau memberontak dari kita? Ya, mungkin saya mau bahas dulu dari situ sambil nanti terakhir mungkin kita akan belajar bagaimana caranya untuk kita bisa membangun relasi dengan anak-anak kita. Oke, yang pertama, Gary Oso mengatakan sumber pemberontakan, ya, pemberontakan adalah sebuah isu hati. Ketika anak-anak remaja memberontak, itu tuh isunya ada dalam hati mereka. Ya, next. Ketika anak kecil memberontak, mereka akan memberontak terhadap otoritas. Bapak Ibu masih ingat nggak waktu anak-anak kita kecil? Kalau kita kasih instruksi, ada yang Bapak Ibu anaknya nggak pernah ngomong nggak mau, nggak ya? Pasti ada ya. Kayaknya mereka akan bilang nggak mau, gitu. Atau mungkin memberontaknya dengan cara lain yang sebenarnya tujuannya mereka tidak mau mengikuti instruksi tersebut. Ya. Nah, anak-anak kecil memberontaknya terhadap instruksi, tetapi ketika mereka besar, mereka memberontak bukan instruksinya, walaupun ada instruksi mungkin yang kita bicarakan, komunikasikan kepada mereka, tetapi intinya mereka tuh memberontak terhadap hubungan.
Mereka memberontak karena mereka tidak merasa dikasihi. Mereka memberontak karena mereka tidak merasa dimengerti. Pernah ya merasakan ya. Mereka mungkin menolak kita karena mereka merasa tidak diterima atau dimengerti oleh orang tuanya. Ya, jadi isunya itu adalah lebih ke hubungan untuk anak-anak remaja. Nah, kalau lihat dari iceberg ini, mungkin ya ini semoga nggak ada ya Bapak Ibu, mungkin anak remaja yang sangat bermasalah gitu ya. Tetapi ketika anak kita memiliki masalah, kadang-kadang kita hanya melihat di permukaan saja. Kadang-kadang kita lihatnya, oh anak saya kok nggak taat gitu ya. Oh anak saya kok main terus ya. Kok anak saya kayaknya kok nggak pernah kalau diajak ngobrol, kok ngomongnya ya enggak gitu ya. Nah, waktu kita lihat, kita melihat bahwa anak kita tuh punya masalah. Ya, tetapi sebenarnya masalah itu timbul karena ada beberapa hal yang mungkin terjadi dari proses mungkin kita berkumpul ya, kayak berkumpul gitu, ada proses di mana mereka merasa orang tuanya melakukan sesuatu. Ya, mari kita lihat mungkin di bawah gunung es itu apa yang terjadi. Mungkin orang tua yang otoriter, artinya orang tua yang keras. Kalau Bapak Ibu kembali lagi tadi kepada fase pendidikan anak, ini lagi PI ya. Oke. Kembali lagi ke fase tadi pendidikan anak, seharusnya waktu di remaja ini pola mendidik kita adalah, masih ingat nggak? Coaching, membimbing. Tetapi apa yang terjadi? Orang tua suka lupa. Kita suka lalu pakai proses yang seperti anak 0 sampai 5 tahun. Ya kita kayak disiplin gitu tuh, cukup otoriter, cukup keras, cukup ketat untuk anak-anak remaja kita yang seharusnya mungkin nggak seperti itu. Atau mungkin ada perceraian orang tua karena mereka melihat bahwa orang tua tidak saling mengasihi dan mereka juga merasa bahwa mereka tidak dikasih karena ada perceraian tersebut. Atau orang tua yang abai, ini mungkin kebalikannya. Kita mungkin orang tua ngelihat anak-anak kita udah bisa nih banyak hal. Kadang-kadang kita udah nggak peduli lagi dengan apa yang mereka perlukan. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari semuanya ini tuh menuju kepada satu hal, yaitu hubungan. Makanya tadi dibilang Geri Yesus mengatakan bahwa anak remaja memberontak terhadap hubungan. Ya, jadi hubungan di mana orang tua kalau otoriter kan papa mama nggak ngerti saya. Misalnya kalau yang abai, mama papa kok nggak memperhatikan saya, betul nggak? Mungkin orang tua yang mungkin bercerai, kok mama papa bertengkar, aku disayangi atau enggak. Jadi isunya adalah anak-anak remaja akan melihat bahwa apakah saya dikasihi, ya apakah saya diterima, apakah saya dimengerti oleh orang tua saya. Jadi isunya kepada hubungan. Di satu sisi yang tadi kita udah belajar pemberontakan, sekarang di satu sisi ada hubungan yang baik. Ya, Geri Yesus mengatakan kembali, kunci kesuksesan hubungan orang tua dan anak remaja adalah memiliki hubungan yang dewasa dengan anak-anak Anda walaupun mereka belum matang secara fisik atau intelektual. Hubungan yang dewasa, coba Bapak Ibu pikirkan hubungan yang dewasa itu seperti apa? Kalau mungkin ada pasangannya sekarang, apakah kita sama-sama orang dewasa? Ya. Nah, waktu kita mungkin dengan teman atau mungkin dengan pasangan, kita kan sama-sama orang dewasa, ya. Nah, waktu kita memiliki hubungan dengan sesama orang dewasa, hubungannya itu gimana? Sama atau enggak sama? Ada kesamaan ya, walaupun ada nggak ketidaksamaan gitu ya. Kesamaan di mana kita tahu bahwa udah saling ngerti gitu, apalagi suami istri saling mengerti bahwa oh suami saya berpikir begini karena begini gitu ya. Istri saya mungkin melakukan ini karena dia berpikir seperti ini. Ya, anak-anak juga seperti ketika anak-anak kita dikatakan dewasa dan mereka memiliki hubungan yang dewasa dengan kita, artinya mereka sudah ngerti apa nih yang menjadi ekspektasi harapan dari orang tua dan mereka mengerti apa yang benar
dan apa yang salah. Ya, mungkin dengan ayat ini kita mungkin lebih jelas ya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya. Ketika tadi kalau fase anak-anak yang awal Bapak Ibu, tadi fasenya disiplin ya. Kurang lebih kayak tanda kutip ya, hamba. Kenapa hamba? Mereka tidak mengerti apa yang benar, apa yang salah. Mereka cuma hanya mengikuti kita saja, ini salah. Kamu dihukum misalnya, ini salah, kamu boleh melakukan yang benar yang begini. Ya, seperti hamba, sepertinya mereka mengikuti apa yang kita inginkan. Tetapi ketika anak-anak kita besar, pengharapan kita bisa menyebut mereka seorang sahabat. Di mana kita tidak lagi seperti tadi, tetapi kita punya hubungan yang setara secara nilai. Mereka mengerti apa yang terbaik, apa yang baik, apa yang benar. Dan kita juga setara ini, kita memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu bayangkan dengan teman, punya teman nih, sahabat, pasti Bapak Ibu suka ya dengan sahabat tersebut. Ya, saling support atau enggak dengan sahabat? Iya. Saling mengasihi dalam tanda kutip kasih sahabat ya. Saling mengasihi atau enggak? Saling memberi, kalau punya sahabat kan pasti kalau pergi kemana-mana kita pasti kasih sesuatu buat sahabat kita. Ya, saling memberi. Ya. Jadi hubungan ini yang menjadi tujuan kita untuk kita bisa miliki dengan anak-anak kita. Jadi the goal is relationship. Ya, goalnya adalah saat ini yang kita miliki, kita perlu create a hunger. Kita perlu menciptakan rasa lapar itu ya within your child to love and serve each family member. Jadi saatnya ini sebelum mereka keluar dari rumah, kita perlu usahakan, kita perlu bangun, kita perlu create rasa lapar itu untuk mereka bisa saling mengasihi. Supaya mereka juga mengerti bahwa kita mengasihi dan mereka juga bisa mengasihi kita, ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu mungkin sekarang renungkan, ya, boleh pikirkan, bayangkan anak Bapak Ibu, ada yang remaja kan, bayangkan nih anak remaja Bapak Ibu saat ini, mungkin kalau ada 1 atau ada 2, bayangkan. Nah, di manakah posisi Bapak Ibu? Apakah memang punya hubungan yang baik dengan mereka? Jujur aja, maksudnya dalam hati ini bukan, nanti saya nggak akan tes, nggak akan kumpulkan gitu ya, tapi jujur aja, di manakah posisi Bapak dan Ibu? Apakah memiliki hubungan yang baik dengan anak Bapak dan Ibu? Ataukah sekarang lagi struggling dengan mereka? Ataukah ada penolakan yang mungkin sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita? Intinya adalah Bapak Ibu, ini bukan berarti kami mau discourage Bapak dan Ibu, tetapi untuk kita mengetahui posisi ini sangat penting. Kenapa? Karena dari posisi ini kita perlu tahu kemana kita akan beranjak. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang posisinya di sini, Bapak Ibu bisa melakukan yang lebih lagi untuk bisa lebih baik lagi, ya. Ya, jadi seperti apakah orang tua anak remaja? Masa remaja merupakan saat terbaik bagi Anda sebagai orang tua untuk memimpin berdasarkan pengaruh dan kekuatan hubungan Anda. Ya, jadi masa ini adalah masa kita memberikan pengaruh dan juga dengan kekuatan hubungan Anda. Bapak Ibu pengen memengaruhi juga ya hidup anak-anak Bapak dan Ibu, betul enggak? Tetapi ini ada korelasi yang enggak pernah dilepaskan. Memberikan pengaruh dan juga dengan memberikan kekuatan hubungan itu tidak pernah bisa dilepaskan. Kalau kita mau memberikan pengaruh, berarti kita jangan lupa kita perlu mengandalkan juga kekuatan hubungan kita dengan anak-anak kita. Bisa nggak kasih pengaruh kalau hubungan kita nggak dekat? Nggak bisa. Jadi dua-dua hal ini kita perlu lakukan. Mengapa membangun hubungan itu sangat penting untuk anak-anak remaja? Karena dengan begitu kita bisa memberikan pengaruh pada anak-anak kita. Ya, susah apa gampang Bapak Ibu? Susah. Ya.
Ini pengalaman kami berdua, mungkin saya yang lebih banyak sih sebenarnya. Nanti mungkin saya akan ceritakan kesaksian saya, karena tadi suami saya bilang bahwa apa yang kami mau bagikan ini, apa yang kami pelajari, dan juga berdasarkan dari pengalaman. Bukan pengalaman yang menyenangkan sebenarnya buat saya ya, gitu ya. Jadi memang ada di dalam posisi yang dalam kontinuum relasional itu saya mengalami beberapa hal yang ya hubungannya nggak baik-baik juga gitu tuh. Ya, jadi tetapi ketika kita mengetahui posisi di mana itu, kita bisa melangkah lebih lagi. Anak remaja menurut saya yang paling sulit ya. Ini saya tuh kalau ibaratkan seperti lagi berjalan di atas tali, benar nggak Bapak Ibu? Atau enggak ya? Ya kadang-kadang kita perlu keseimbangan gitu, ini antara mau ngomong dulu, apa nggak ngomong, harus nggak ngomong dulu. Ya ini tuh seperti kayak lagi berdiri di atas tali ini, perlu memperhatikan langkah demi langkahnya kita, apa yang kita mau lakukan. Karena kalau tidak, akan merusak hubungan kita dengan anak-anak kita. Tadi kan anak remaja lebih banyak menolak karena ada hubungan itu. Gitu ya. Jadi mungkin nanti saya akan berikan kesaksian saya di akhir ya. Mungkin beberapa tips ini tuh setelah ini kita akan belajar beberapa hal yang bisa kita pelajari sebenarnya. Ini yang kami pelajari, ini juga berdasarkan pengalaman kami, terutama saya ya, di dalam hal ini bagaimana bisa membangun relationship yang bisa berlangsung sepanjang masa itu ya. Nah, ada beberapa hal, tapi ini ada akronimnya Bapak Ibu supaya mungkin bisa membantu Bapak Ibu bisa mengingatnya. Relation, RELATION. Ya, ini beberapa hal mungkin yang kita bisa lakukan untuk bagaimana kita bisa membangun hubungan tersebut. Yang pertama adalah restart. Ya, makanya tadi saya bilang tentukan dulu posisi Bapak Ibu ada di mana saat ini. Kalau hubungan yang baik, ya mungkin nggak terlalu harus banyak restart gitu ya. Walaupun mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa dipraktekkan juga. Tetapi ketika Bapak Ibu punya poin di dalam yang struggling atau mungkin ada penolakan, yang Bapak Ibu perlu lakukan pertama kali adalah restart. Ya. Langkah pertama untuk restart. Pertama adalah tanyakan dulu. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Boleh dibaca? Do I wish I could start over? Apakah saya mau, ya? Apakah saya berharap bahwa saya bisa memulai kembali? Kenapa harus mulai dari pertanyaan ini? Karena kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini akan membekali kita ya untuk kita terus berjuang buat anak-anak kita, gitu ya. Karena ini menurut pengalaman saya, waktu kita mau mulai kembali, responnya itu enggak langsung. Ya, responnya itu adalah respon yang suka tidak seperti yang mungkin kita ekspektasinya langsung gitu mereka bisa berubah gitu. Tapi ketika kita punya kemauan ya desire ini, itu akan membuat kita bertahan bahwa kita mau melakukan apa saja yang terbaik untuk hubungan ini ya. Dan Tuhan memberikan kemampuan ya dan juga spiritual resources untuk kita bisa memulai dengan semua hubungan. Ya. Yesus datang ya ke dunia ini untuk apa Bapak Ibu? Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah membuktikan itu, Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada kita bahwa kita pun punya kemampuan dan kita punya spiritual resources untuk kita bisa memulai kembali dalam hubungan. Ya, firman-Nya berkata di Filipi 4 ayat 13 dan 19, He strengthen you and supplies your need. Ya, Tuhan
menguatkan kita. Ya, jadi Tuhan tuh spiritual resourcesnya menguatkan kita dan supplies our need. Kadang-kadang mungkin ada orang yang tiba-tiba datang sama kita, menguatkan kita. Ya Tuhan tuh sediain itu buat kita gitu. Kadang ada orang yang mungkin mencoba untuk mengkonekkan kembali dengan anak kita. Itu tuh yang Tuhan berikan untuk kita gitu. Ya jadi sebenarnya Tuhan memberikan itu kepada kita untuk kita embrace, kita untuk mungkin menguatkan kita juga, sewaktu kita mungkin nanti discourage ya. Yang kedua adalah untuk restart, we need to start with ourselves. Be the initiator. Ya, jadi kita yang perlu menginisiasi terlebih dahulu. Ya, jangan harapkan anak kita yang inisiasi dulu untuk datang kepada kita untuk membangun hubungan dengan kita. Justru kita yang terlebih dahulu yang perlu menginisiasi. Ya. Dan waktu menginisiasi sebuah hubungan dengan anak-anak, seringkali orang tua tuh harus ngomong secara eksplisit bahwa memang papi mami sekarang sedang lagi ingin membangun hubungan dengan kamu. Mau nggak? Nah kita perlu ngomong, karena kalau kita nggak ngomong, kita nggak bicara apa adanya sama mereka, mereka kan berpikir sebagai anak remaja ya, mami lagi ngapain sih? Kok ngajak saya pergi? Papi lagi ngapain sih? Nah asumsi yang muncul pada akhirnya, wah ada udang di balik batu nih. Nah jadi orang tua perlu berani ngomong, mami atau papi ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu. Yuk kita jalan sama-sama. Nah ini akan berbeda gitu. Oke, yang ketiga untuk restart, seek forgiveness. Gak apa-apa Bapak Ibu untuk bisa minta maaf ya. Nah waktu minta maaf kita bisa ngomong, kita bisa juga tadi evaluasi diri kita, oh salahnya di mana ya? Oh mungkin saya cerewet banget gitu. Atau mungkin saya tuh terlalu mengontrol anak saya gitu. Sedikit-sedikit dikontrol, sedikit-sedikit dikontrol. Nah ini kita bisa ngomong sama anak kita, maafi mami ya. Mami sudah terlalu banyak cerewet sama kamu, terlalu banyak mengontrol kamu ya. Mulai sekarang mami akan coba untuk bisa berubah di dalam hal itu ya. Dan ini memerlukan kerendahan hati ya. Dan kerendahan hati ini Bapak Ibu mungkin kita terbiasanya tuh ngasih otoritas terus gitu ya sama anak-anak. Tiba-tiba kita minta maaf gitu, rasanya kayak rendah banget gitu. Tetapi dengan kerendahan hati ini sebenarnya itu adalah benih. Di mana mereka akan melihat kredibilitas kita ya, dan juga benih di mana mereka bisa melihat integritas kita. Ya, dari confession and forgiveness itu mematahkan ya belenggu dari dosa gitu ya. Nah, Bapak Ibu udah minta maaf nih dan mau berubah. Tapi pasti nggak Bapak Ibu nggak melakukannya lagi? Pasti nggak? Enggak ya, enggak langsung. Karena kita manusia yang tidak sempurna dan lemah. Ya, oleh karena itu waktu kita minta maaf kita bilang, ngomong sama anak kita, bantu mami ya, bantu papi ya untuk bisa bertumbuh di dalam hal itu. Ya, jadi bilang aja bahwa kita memang bukan orang tua yang sempurna, kita bukan manusia yang sempurna. Mami pasti akan melakukannya lagi, tapi bukan berarti mami dengan sengaja mau melakukannya gitu. Tapi karena mami masih perlu bantuan di dalam prosesnya. Nah, kita ngaku aja sama anak, bantu mami ya di dalam hal ini, ingetin mami gitu ya. Dan hal itu akan mengkomunikasikan trust. Ketika trust itu ada, ya sebenarnya anak-anak kita akan mulai terhubung lagi dengan kita sebagai orang tua. Satu kali ada satu persepsi yang salah dari anak kami yang pertama tentang kami. Dan waktu persepsi itu muncul, kami juga kaget sebenarnya. Karena kami nggak punya maksud tujuan itu. Tapi persepsi itu muncul begitu saja gitu. Dan ternyata persepsi itu tuh dia simpan dalam waktu yang cukup lama. Sampai sekali waktu buat dia itu akhirnya meledak, dia ngomong bahwa dia merasa begini. Dan hari itu waktu kami dengar cerita itu, akhirnya kami dengan sengaja kami minta maaf. Kita minta maaf bahwa apa yang sudah kami lakukan bisa jadi ini ditangkap sama kamu seperti itu, dan kami bilang hari itu.
mau nggak kita memulai kembali? Ini jawaban anak kami yang pertama. Let's see, kita coba ya. Wah itu hari itu, waktu saya dengar jawaban itu rasa kayak, waduh ini kayak hampir kehilangan gitu tuh. Kayak ada satu rejection, kayak ada satu penolakan, kita coba ya. Oke, saya bilang, ya nggak apa-apa, kita coba aja sama-sama. Tapi papi mami mau memulai kembali dengan kamu. Untuk mengasih tahu, untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu rasakan, apa yang kamu persepsikan dan bayangkan itu bukan satu hal yang menjadi maksud dari papi mami. Gitu. Dan akhirnya terus bergulir dan akhirnya hari ini menjadi jauh lebih baik. Nanti mungkin akan ada cerita selanjutnya. Oke. Yang berikutnya, setelah kita restart di dalam restart untuk kembali memulai hubungan dengan anak, hal yang kedua yang kita bisa lakukan adalah establish the right priority. Firman Tuhan mengatakan, di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman ini mengajarkan satu hal yang baik. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, dan kamu akan mengetahui kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan satu prinsip, bahwa di dalam hidup kita akan ada sesuatu yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Nah, orang tua pun di dalam membangun hubungan dengan anak-anak pun perlu memiliki prinsip yang sama. Seringkali orang tua fokus kepada anak-anak itu dalam hal akademik. Nilainya bagus apa tidak. A, B, atau C. Kita berharap anak-anak kita punya akademik yang baik. Atau fokus orang tua terhadap anak-anak adalah berbicara mengenai skill dan talentanya. Pengen anaknya bisa main musik, anaknya bisa olahraga, anaknya bisa balet, dan sebagainya. Which is itu nggak salah, itu juga tetap boleh kita kejar atau kita harapkan dengan anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang saudara perlu mengerti, bahwa pribadi anak kita jauh lebih berharga daripada skill, talenta, dan akademiknya. Pertanyaannya adalah begini, kalau seandainya anak kita hari ini tidak punya akademik yang baik, tidak punya skill apa-apa dalam hidupnya, apakah kita mengasihi anak kita atau tidak? Pertanyaan yang sederhana, tapi saya pikir nggak mudah dijawab. Tetapi kita belajar di dalam membangun satu hubungan, kita belajar melihat anak-anak kita bukan dari kemampuannya, bukan dari akademiknya, bukan dari skillnya, atau hal yang lainnya, tapi melihatlah dari pribadinya, bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang berharga, yang Tuhan titipkan, berikan kepada kita. Dengan demikian, kita pun akan melihat anak-anak kita dengan cara pandang yang berbeda. Jadi fokusnya bukan apa yang dia mampu, tapi fokusnya kepada hubungan apa yang kita ingin kejar dengan anak-anak kita. Sekalipun anak kita nih nggak punya kemampuan apa-apa, dia tetap anak kita. Nah, aplikasinya begini, saudara. Banyak orang tua, contoh yang paling sederhana di rumah adalah ketika anak kita cuci piring. Waktu dia cuci piring, terus taruh di rak piring, kita nih orang tua, ya mami-mami lah biasanya, piringnya masih kotor. Apa yang mau dilakuin? Bisa jadi nih kita, nah, gimana sih cuci piring? Nggak bener, tuh masih ada nodanya, tuh masih ada busa sabunnya, dan sebagainya. Lalu kita dengan inisiatif ingin mengajarkan di hari itu, kita cuci lagi tuh piringnya semuanya. Gelasnya cuci lagi. Tahukah kita bahwa ketika kita melakukan itu membuat anak tuh sakit hati. Tapi kita berpikir bahwa anak saya harus bisa nyuci. Anak saya nyucinya harus sempurna. Tetapi ketika kita fokusnya kepada skillnya, kemampuannya, dan akademiknya, tidak fokus kepada pribadi atau hubungannya, maka apa yang kita lakukan seringkali justru akan membuat anak sakit hati. Di tengah konflik yang ada, hubungan ini pada akhirnya mengarah kepada rejection. Ya udahlah, saya nggak usah cuci piring lagi. Ngapain? Gitu. Nah, lain halnya kalau kita berhadapan dengan anak-anak kita yang melakukan sesuatu yang berkaitan dengan nilai kebenaran. Tetapi sama prinsipnya, fokus saudara bukan untuk memperbaiki anaknya terlebih dahulu ya, memperbaikinya tetap. Tetapi fokusnya adalah kepada hubungan yang terlebih dahulu. Jadi choose the battle. Pilih peperangan apa yang saudara ingin perangin. Jangan sampai semua hal saudara perangin
resultnya mungkin baik, bisa cuci piring, tetapi dalam prosesnya hubungan saudara dan anak saudara rusak. Jadi pilihlah mana yang harus diperangin dan mana yang tidak harus diperangin. Jadi kalau kasusnya cuci piring nggak bersih, daripada kita hari itu ngomel-ngomel dan hubungannya rusak dengan anak kita, lebih baik biarin aja dulu. Tinggal kita bilang, thank you ya, udah bantuin papi, bantuin mami. That's it, selesai. Nanti gimana piring kotornya? Nanti kalau udah pada tidur cuci lagi. Atau besok paginya cuci lagi. Karena kita menempatkan fokusnya bukan kepada skill akademik atau kemampuan dasarnya, tetapi fokusnya kepada hubungan ini harus tetap terjaga. Makanya tadi di tengah semua konflik, perbedaan, pertentangan, nilai yang ada, hubungannya harus dijaga. Karena kalau kita bisa menjaga hubungannya, nanti akan hubungan kita ke depannya akan jadi baik. Gitu. Karena perbedaan ini buat mami, nyuci piring itu harus sempurna. Buat anak kita, nyuci piring itu ada titik kecil aja, busa dikit, ya udahlah nggak apa-apa. Beda nilainya. Tetapi kalau kita fokusnya sama hubungan, nah hubungan inilah yang nantinya akan menyelamatkan anak-anak kita. Jadi hal yang kedua yang kita bisa belajar sebagai orang tua adalah choose the battle. Nggak semua harus diperangin. Sama seperti ketika kami punya anak yang pertama, suatu kali saya di kelas parenting suka cerita, ketika anak kami tidak menaruh pakaian kotor di tempat baju kotor, kami nggak perangin dia. Kita udah ngomong the rule-nya, bahwa ketika kamu selesai mandi, pakaian kotor kamu taruh di tempat baju kotor. Ketika dia tidak melakukan, dia udah tahu rule-nya dan kita nggak banyak perangin. Dan kita nggak mau jadi orang tua yang semua ditembakin gitu. Akhirnya dia nggak taruh, dan kita udah bilang sama emak yang kerja di rumah, ketika tidak ditaruh di tempat baju kotor, nggak usah dicuci. Sampai berapa hari itu. Setelah berapa hari, setelah ada satu hari di mana dia nggak punya baju sekolah. Pagi-pagi dia bilang, papi saya nggak punya baju sekolah. Loh, saya tanya, loh memang kenapa nggak punya? Ya karena nggak dicuci. Loh kenapa nggak dicuci? Nggak dicuci? Ya karena saya taruh di sini dan sebagainya. Saya bilang, ya udah, kamu tetap harus sekolah. Terus gimana? Ya pakai aja baju yang ada. Ya kan kotor semua katanya. Ya pakai aja. Kan itu keputusan kamu. Kita hanya membimbing dia untuk belajar memutuskan apa yang benar dalam hidupnya. Kita coaching. Nah akhirnya dia pakai juga baju yang kotor tuh. Pulang sekolah dia semamput. Pi, bau banget Pi, malu katanya. Ya sih, keputusan kamu. Jadi saya nggak banyak perangin, tapi mereka belajar dari konsekuensi yang memang harus dia terima. Karena sebagaimana orang dewasa, ketika dia memutuskan sesuatu, maka akan ada konsekuensinya dari setiap keputusan yang diambil. Entah itu konsekuensinya positif, entah itu konsekuensinya negatif. Nah, tapi anak-anak remaja kita perlu belajar untuk bisa membuat keputusan. Nah, kita orang tua membimbing dia, sok kamu decide. Kita ajarin, kamu decide. Tapi kalau ada sesuatu yang berbahaya atau berkaitan langsung dengan nilai kebenaran, kita masih tetap bisa intervensi. Itu. Nah, kenapa? Karena fokusnya kita adalah hubungannya. Nah, pada waktu itu terjadi pun saya nggak langsung ngomelin dia. Karena buat saya ya udah, nggak apa-apa. Kamu belajar. Apa yang kamu pelajarin? Ya gini, Pi. Oke, that's it. Nah, nanti ketika suatu hari saya punya waktu sama dia untuk ngobrol, nah saya baru mulai cerita. Next time, kedepannya kamu taruhlah di tempat yang tepat. Kamu belajar bertanggung jawab dengan hidup kamu. Saudara kebayang dari sudut pandang ini ya. Oke, kita lihat satu video. Ya, boleh nanya. Kita lihat video dulu ya. Dobson with Family Talk. One of the most delicate aspects of raising a teenager is figuring out what's worth a showdown and what isn't. And I remember talking to a waitress, a single mother in a restaurant a few years ago. When she found out I was a psychologist, she began telling me about her 12-year-old daughter. We fought tooth and nail for this entire year, she said. It's been awful. We go at it every night, usually over the same issue. What's that? I asked. Well, she's still a little girl, but she wants to shave her legs, and I feel she's too young. But she gets so angry she won't even talk to me. I looked her in the eye and I said, "Lady, go buy your daughter a razor.
That 12-year-old girl was paddling into a time of life that would rock her canoe good and hard. As a single parent, Mom would soon be trying to keep this rebellious teenager from getting into drugs, alcohol, sex, and pregnancy. Truly, there would be many ravenous alligators in her river within a year or two. In that setting, it seemed unwise to make a big deal over what was essentially a non-issue. I've seen other parents fight similar battles over what were really inconsequential issues. I urge you not to damage your friendship with your kids over behavior that has no great moral significance. There'll be plenty of real issues that require you to stand like a rock. Save your big guns for those crucial confrontations. Dr. James Dobson with Family Talk. Ya, jadi sekali lagi, choose the battle. Pilih yang mana harus saudara perangin. Gak semua hal dalam hidup anak-anak kita harus perangin. Karena semakin banyak kita perangin, semakin ributlah dan semakin rusak hubungan kita. Kita seperti James Lloyd bilang, kita seperti sedang naik kanu gitu loh. Waktu naik Ajaya itu udah banyak mungkin batu-batu kecil dan sebagainya gitu ya. Ya udah yang kecil-kecil mah santai aja lah. Jadilah parent, orang tua yang duduk bersama-sama naik perahu yang sama. Yang kita perangin kalau ada buayanya gitu. Drugs, narkoba, yang begitu-begitu kita perangin. Dan kita ngomong gitu tuh. Tapi untuk hal-hal kecil, udahlah. Cuma beli pisau cukur mah, cukur aja udahlah. Walaupun kita tahu tuh, aduh kok dicukur ya gitu. Ya udah gitu. Kan gak ada sesuatu yang dosa, gak ada nilai moral yang dilanggar. Nah yang begitu-begitu, ajar mereka untuk belajar memutuskan. Gitu. Mau tanya tadi. Iya. Iya. Gimana kalau kebalikannya gitu, maksudnya itu kalau tadi kan menerima konsekuensi without complaining gitu kan. Iya. Nah gimana kalau ya anaknya marah gitu, istilahnya jadi perang lah, karena kita ada limit, udah mau sekolah kan nggak bisa telat gitu. Nah itu gimana? Soalnya saya ngalamin anak saya yang kedua sih, sekarang masih kelas 6. Kalau misalkan istilahnya mau sekolah, ada hal-hal yang ya nggak ideal gitu ya. Marahnya, sementara kan sayanya udah rusuh gitu, udah mau telat gitu. Nah itu gimana gitu? Contohnya apa tuh Bu? Ya, tadi baju. Misalkan Tapi kalau di kelas contoh 6. lain. Nah kalau contoh tadi Pak Diki kan anaknya ya udah menerima konsekuensinya without complaining gitu. Ya udah tetap berangkat sekolah dengan baju kotor bau gitu. Nah gimana kalau keadaannya kebalikannya gitu? Ya, saya pakein bajunya. Paksa berarti. ya paksa tapi dengan kasih sayang ya. Kamu tetap harus sekolah. Kan gak mau, ya harus mau. Dengan drama sih. Masih, pasti akan ada drama. Tapi anak kelas 6 saya pikir masih bisa kita bentuk. Iya. Lebih baik kita bentuk hari ini untuk dia belajar membuat keputusan. Makanya tadi di awal kita bilang di fase coaching ini otoritas orang tua tetap masih berlaku. Kita tetap masih bisa decide untuk apa yang harus mereka lakukan. Tetapi overall kita bimbing. Gitu. Ya mungkin perlu lihat karena ini fasenya kelas 6 itu kan transisi menuju coaching ya. Tetapi itu kan masih di dalam fase training sebenarnya. Jadi memang kita perlu train their heart. Jadi mungkin dalam waktu ngamuk-ngamuknya dia belum mengerti kenapa dia perlu melakukan itu. Kenapa kita memberikan konsekuensi. Jadi mungkin pas lagi itunya ya udah ya kamu harus sekolah pakai bajunya. Otoritas kita cukup besar. Jadi kalau ingat yang corong, sebenarnya kalau Bapak ingat yang corong itu, di kelas 6 itu kan masih di fase training dan corongnya itu adalah masih kebebasannya enggak sebanyak waktu anak-anak kita remaja. Dan yang karena corongnya kebebasannya kecil, otoritasnya lebih besar. Dibandingkan kalau remaja otoritas kita semakin lebih kecil. Kebayang ya. Jadi memang kalau kelas 6 masih bisa diberikan, bisa dilakukan dengan melakukan otoritas kita. Gitu. Tapi kalau udah remaja, nah ini lain lagi. Jadi kita perlu sedikit memberikan, biarkan dia merasakan konsekuensinya. Konsekuensi tetap masih bisa diberikan. Ya, okay. Hal yang ketiga yang kita orang tua perlu atau bisa lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan anak-anak kita, terutama anak remaja kita tetap terjaga sampai nanti mereka usia 18 tahun ke atas. Yang ketiga yang kita orang tua perlu mengerti adalah lead not push. Kalau tadi kita pertama belajar restart, yang kedua establish the priority, dan yang ketiga lead not push.
anak kita itu seperti setiap anak-anak itu memiliki daerah kekuasaan, punya area-area yang dimana itu adalah areanya dia. Sama seperti sebuah negara yang di dalamnya itu ada negara-negara bagian. Dan demikian pula dalam kehidupan anak-anak kita, mereka tuh punya wilayah-wilayah kekuasaan, entah itu sekolahan, entah itu universitas, entah itu keuangannya dia, hobinya dia, dan sebagainya. Nah, seringkali kita orang tua di dalam mendidik anak-anak, terutama anak remaja, itu menjadi overprotective bahwa anak saya harus begini, begini, dan begini. Kesannya harus dijaga dengan protektif. Tetapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikir, yang kita lakukan itu bisa menjaga anak kita, tapi justru malah dampaknya adalah over control terhadap hidup anak-anak kita. Akhirnya kita yang memutuskan, kamu mau uang ini mau dipakai buat apa, ruangan kamarnya mau diapain dan sebagainya. Kita akhirnya jadi over control karena overprotective. Nah, ketika itu terjadi, maka itu akan merusak hubungan kita orang tua dengan anak-anak remaja kita. Hal yang orang tua bisa pelajari adalah belajar untuk letting go, membiarkan sesuatu, trust atau percaya kepada anak-anak kita yang remaja, tetapi bukan berarti letting go itu ya udah biarin aja col gitu tuh, terserah lu mau ngapain. Orang tua belajar juga untuk empower, untuk melatih anak-anak kita untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, contohnya begini. Suatu kali anak kami waktu kelas 11, dia pernah bilang sama saya begini, "Pi, boleh nggak saya pulang naik bus?" Ada nggak yang pernah minta begitu? Pulang dari Cahaya Bangsa naik bus. Mau dikasih nggak? Ada yang mau jawab nggak? Anak cewek nih, bukan cowok nih, cewek. Minta pulang naik bus. Padahal maminya bisa. Padahal Pulangnya sama maminya. ada mobil nih, ada supir maminya. Tapi minta pulang naik bus. Ada yang mau jawab nggak? Bu kasih nggak Bu? Enggak. Kenapa Bu? Ngeri ya? Hari itu juga saya berpikir yang sama. Aduh ngeri. Lah kita kurang apa gitu, susah apa, kenapa harus naik bus? Tapi hari itu juga saya belajar bahwa saya nggak bisa terlalu overprotective sampai akhirnya over control. Sehingga apa yang dia pengen lakukan semua saya kontrol. Sedangkan ini kan bukan sesuatu, tapi gini, ini kan ada sesuatu yang dia ingin lakukan. Jadi akhirnya saya ngobrol sama dia begini nih, oke, kamu naik bus, papi sih oke, saya biarin, tapi saya bilang begini, yuk kita setting hari dulu aja. Setting hari kapan kamu mau pulang naik bus, dan hal yang pertama yang nanti kita akan lakukan, yang kita perlu lakukan adalah kita synchronize Google Map-nya. Jadi kita tentuin satu hari, akhirnya dapat satu hari, oke hari itu kamu pulang, kamu ke bus naik Damri, papi akan tunggu kamu di Pascal. Jadi siang itu saya kontakkan sama dia. Di mana? Udah di shuttle gini. Oke, yaudah papi lihat mapnya. Oke, udah ada. Yaudah Pi, busnya udah datang saya naik. Oke naik. Itu saya di Pascal, nunggu di Pascal. Saya liatin mapnya nih. Udah Cimahi, udah di Andir. Udah di depan Pascal. Udah di depan Pascal, itu kan masuk lagi masih jalan kan. Oh jalan, akhirnya ketemu. Sekali, berhasil. 2 kali, berhasil, selebihnya ya udah. Nah, itulah sikap kita yang perlu kita bangun dalam kehidupan anak-anak kita. Letting go, biarkan dia belajar membuat keputusannya. Kita percaya bahwa dia bisa, tapi kita empower. Jangan, ya udah pergi sok naik bus. Lah, terus kalau ada apa-apa gimana? Nah, kitanya perlu empower. Gimana caranya? Ada apa-apa gimana? Nah, satu nih, udah naik bus. Nggak lama, dia bilang sama saya begini, Pi, boleh nggak saya pergi ke sini naik Gojek. Nah, udah bus selesai urusannya, sekarang Gojek. Saya bilang begini, sebagai orang tua, udah naik Gokar aja, jangan naik Gojek. Dalam bayangan saya, kan berisik ada apa-apa, kecelakaan dan sebagainya. Ini jawaban anak saya. Pi, lebih baik naik Gojek daripada naik Gokar. Kalau naik Gokar ada apa-apa, pintu yang dikunci saya susah. Kalau naik Gojek ada apa-apa, saya tinggal lompat. Saya pikir, iya benar sih lompat. Tapi di mana dulu lompatnya? Saya bilang. Nah, ini kan satu hal lagi.
Gimana kita orang tua belajar untuk trust, mempercayakan sesuatu pada dia. Akhirnya saya ajarin juga, belajar pesan Gojek ya gimana. Kalau kasarnya nih, mau lompatnya gimana gitu. Jangan asal lompat aja, lihat kiri kanannya, mobil banyak enggak dan sebagainya. Akhirnya naik Gojek. Selesailah naik Gojek. Selesai naik Gojek, urusannya tambah lagi. Pi, boleh nggak beli motor? Halo, kan? Khawatir kan? Naiklah motor. Akhirnya saya kali latihan motor, kita beliin motor. Selesai motor, apa yang dia minta? Pi, boleh nggak belajar mobil? Jadi usia 16, saya bilang sama dia, oke, kamu belajar sama papi. Saya bisa aja kirim ke driver license yang setir mobil. Tapi buat saya nggak mau kehilangan kesempatan ini. Lebih baik saya yang empower dia daripada jasa biro gitu loh. Bukan masalah harganya, tapi ini kesempatan saya untuk menjadi seorang ayah, orang tua yang bisa memperlengkapi dia, equip dia, empower dia. Jadi 16 tahun saya ajar dia naik mobil. Sampai akhirnya 17 tahun dia bisa naik mobil, bikin SIM. Di Bandung akhirnya dia mulai nyetir mobil. Ya khawatir, tapi saya udah ajarin semuanya. Nah selesai udah bisa naik mobil di Bandung, dia minta begini, boleh nggak ke sekolah saya bawa mobil? Udah mulai maju nih, udah mulai lebih luas. Akhirnya ya udah, dengan ketar-ketir kan, di tol bisa nggak? Tapi sebelumnya kan saya ajak dia dulu, latih di tol. Kita ke tol, kamu nyetir, papi di samping. Dia bisa, udah bisa, akhirnya dia lulus, apa yang dia minta? Boleh nggak saya ke Jakartanya naik mobil? Naik bus aja, saya juga bilang, naik bus aja. Udah bisa nih, apa yang dia minta? Boleh nggak saya pulang malam-malam nyetir naik mobil? Satu hal lagi kan, buat saya itu paling mengerikan. Saya nggak ngetir sama dia, saya nggak. Akhirnya yang kami lakukan adalah, ya udah satu kali kami keluar kota, kira kamu nyetir ya, papi di samping. Maminya dong, jangan tidur ya, jangan tidur ya. Dia bilang, ya saya nggak tidur, saya bilang. Jadi sepanjang malam dia nyetir, saya temenin dia. Nah, saudara bisa bayangkan situasi itu. Kalau kita menjadi orang tua yang overprotective sama anak-anak kita, maka kita tidak akan pernah memberikan kesempatan buat anak-anak kita grow menjadi seperti orang dewasa. Ingat, akan ada waktunya di mana usia anak kita 18 tahun ke atas, kita tuh teman. Makanya firman Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat, karena apa yang Tuhan sudah ajarkan kepadaku, aku sudah ajarkan sama kamu. Apa yang saya tahu tentang menyetir mobil, saya udah ajarin semuanya. Jadi kalau udah diajarin, kamu bukan lagi penumpang, kamu driver. Papi, teman kamu sebagai seorang driver. Nah, termasuk dalam hal-hal yang lainnya juga, kita orang tua perlu mengajarkan, empower mereka, sampai mereka tuh bisa melakukan apa yang kita harapkan untuk mereka lakukan. Baru di posisi itu, kita tuh akan memiliki hubungan persahabatan, pertemanan yang baik. Nah, yang paling penting adalah begini. Saudara, self-esteem atau harga diri atau nilai diri seseorang, itu dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah ketika seseorang merasa dikasihi dan dicintai. Yang kedua adalah ketika orang merasa confidence, dia tahu dia bisa melakukannya. Ketika seseorang dikasih kepercayaan, anak kita dikasih kepercayaan sama kita orang tua, dan ketika kita empowering dia dan dia bisa melakukan sesuatu, maka dia merasa bahwa dia capable. Dia tahu bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Dan kalau dia tahu bahwa dia capable melakukan sesuatu dia bisa, maka timbul satu confidence. Nah, confidence inilah dan rasa dikasih inilah yang nantinya akan membentuk self-esteem atau nilai diri. Dan dia akan bisa melihat bahwa, oh ya, saya itu orang yang bisa nyupir dari Bandung sampai ke Jakarta. Saya ini orang yang bisa masakan dari motong dagingnya, motong sayurnya, sampai jadi sebuah masakan yang enak yang bisa dimakan oleh banyak orang. Nah, self-esteem ini akan dibentuk dari mana? Confidence dan bagaimana dia dikasihi. Nah, oleh karena itu kita belajar sebagai orang tua, lead, not push. Izinkan
anak-anak kita melakukan sesuatu. Percayakan, tapi empowering juga. Jangan cuma dipercayain terus, nanti kan seradak-suduk juga bahaya juga. Gitu. Karena dengan demikian hubungan kita akan terus terjaga. Tapi kalau kita ribut di sini, ya kita nggak pernah biarkan, izinkan mereka, maka konflik ini nanti justru akan merusak hubungan kita dengan anak-anak kita. Nanti begitu dewasa, mereka akan jauh dari kita. Yang berikutnya, yaitu accept and understand. Friends become more important than family. Buat anak-anak remaja, arti seorang teman itu menjadi sangat penting, seolah-olah lebih penting daripada kita orang tua. Itu faktanya. Dan bahkan seringkali orang tua melihat bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak kita dipengaruhi oleh teman-temannya dan seringkali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Dan itu seringkali menjadi konflik buat kita. Satu kali saya pernah ketemu dengan satu orang anak usia 18 tahun. Waktu saya ngobrol sama dia, ini yang dia ceritain, ini real story. Dia bilang begini, saya tahu mama saya itu sayang sama saya. Apalagi kalau mama saya tuh ngasih gift buat saya. Saya tuh bahasa kasihnya gift. Jadi saya kalau dikasih gift tuh saya senang sekali sama mama saya. Tetapi masalahnya adalah setiap kali mama saya datang ngasih gift, buntut-buntutnya mama saya bilang, beresin kamarnya. Jangan lupa tugas-tugasnya. Jangan lupa ininya dan sebagainya. Buat saya, itu gak enak Saya cuma perlu orang, ini kata dia ya, saya perlu orang yang bisa mengasihi saya, mau mendengarkan saya, dan mau menerima saya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, tujuan kita, persepsi kita nih baik. Mau menunjukkan kasih sayang sama orang tua. Tetapi kadang-kadang caranya yang kita nggak mengerti sehingga merubah persepsi yang kita ingin sampaikan menjadi persepsi yang keliru yang diterima oleh anak-anak kita. Saya percaya bahwa orang tuanya baik, mau menunjukkan kasih sayang dan ingin anaknya menjadi lebih baik. Tetapi karena caranya yang salah atau waktunya tidak tepat sehingga itu ditangkap dengan cara yang berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya buat kita orang tua ketika kita berhadapan dengan anak-anak remaja, ingat hati kita datang bukan untuk fix anak-anak kita. Datanglah kepada mereka bukan untuk memperbaiki anak-anak kita. Tapi datanglah memang untuk punya hubungan dengan dia. Papi mami pengen punya hubungan sama kamu. Papi mami pengen makan sama kamu. Ngapain Bi? Ini biasanya anak-anak ya. Wah mami ngajak makan nih. Mau ngomong apa nih? Atau papi ngajak makan nih, wah ada lecture apa nih. Nah, itu kan selalu muncul dalam diri anak-anak kita. Nah, ketika itu terjadi, anak-anak kita tuh melihat kita bukan sesuatu sosok yang pengen membangun sebuah hubungan. Tapi pengen memperbaiki hidupnya. Nah kita belajar, ketika kita bersama mereka, datanglah dengan memang kita pengen punya hubungan yang baik. Jadi waktu start awal-awal dulu kami bilang juga sama anak-anak kami waktu remaja, kami ulangi lagi bahwa kita mau ngajak makan bukan karena papi pengen ngomong sesuatu. Tapi karena pengen punya hubungan aja yang dekat sama kamu. Kita bisa cerita, bisa ngobrol, bisa curhat dan lain sebagainya. Nah, acceptance dan understand itu penting buat anak-anak remaja kita. Ya. Kalau mau koreksi, mau ngasih wejangan, cari waktu yang lain. Gitu. Ya mungkin bisa mengerti juga bahwa dalam keadaan ini tuh mereka banyak gejolak ya. Ada mungkin pertemanan, ada yang ribut, ada yang apa, mulai kan sebenarnya ya di SMP, SMA. Ada mungkin academic struggle mungkin ya, banyak tugas, banyak hal. Ini tuh mereka pasti punya kesusahannya sendiri gitu tuh. Dan kadang-kadang kita perlu mengerti keadaan mereka dan menerima mungkin kalau memang tidak bisa cuci piring gitu. Kadang-kadang kita mungkin bisa melakukan untuk mereka, membantu mereka gitu ya. Jadi bisa menerima dan mengerti. Yang berikutnya adalah time to connect. Pada waktu kita ingin membangun hubungan dengan anak-anak kita, yang orang tua perlu lakukan adalah membangun satu waktu memang untuk bisa bersama-sama dengan anak-anak kita. Kami selalu punya waktu makan malam sampai hari ini. Ketika anak kami yang besar kuliah pulang ke Bandung juga, kami selalu punya makan malam. Kami selalu punya ada family time. Kami suka bersama-sama. Bahkan kami itu sampai hari ini, kami punya satu tempat makan yang kami selalu kunjungin. Kalau saya ulang tahun, kita ke sana.
Kalau istri saya ulang tahun, kita ke sana. Kalau anak kami yang besar ulang tahun, kita ke sana. Anak kami yang kecil ulang tahun, kita ke sana. Kita anniversary, kita ke sana. Jadi at least tahun 5 kali kita ke sana. Pasti enak makanannya. Pasti enak. Sampai terakhir anak kami bilang, waktu bulan Desember, Pi, pergi dong ke sana. Lu ngapain Sam? Kan gak ada yang ulang tahun. Ada, Tuhan Yesus ulang tahun. Tapi maksudnya, kami sengaja membangun sebuah tradisi kebersamaan dengan anak-anak kami. Harapannya adalah, kemanapun mereka nanti pergi, mereka akan selalu ingat ada satu tempat di mana papi mami akan pergi bersama-sama dengan mereka anak-anaknya. Dan hari ini, sampai hari ini, ketika anak kami kuliah pun, kalau ada di antara kita ulang tahun, dia pasti pulang. Selagi dia nggak ada kesibukan, dia akan pulang. Cuma pengen satu, pengen pergi bareng sama papi mami. Kalau bisa, makannya tempat yang sama. Jadi sampai hari ini kami makan sama. Dan kami lakukan itu bertahun-tahun. Dan tempat itu menjadi satu sejarah. Dan kami hampir setiap tahun punya fotonya tuh. Bahkan tahun kemarin kami mulai menemukan ada satu tempat makan yang baru. Nah kami mulai itu rutin lagi tuh. Tujuannya cuma satu, membangun satu relationship. Memori yang indah dengan anak-anak. Kita lihat satu video. Belum. Videonya mana ya? Ini video bukan? Oke. Here's Dr. James Dobson with Family Talk. Almost every family struggles with some sort of teen rebellion sooner or later, some worse than others. How do you make sure that your kids don't do irreparable harm during those times? The National Longitudinal Study of Adolescent Health recently surveyed 11,572 teenagers to determine which family factors were most helpful in preventing harmful behavior, such as violence, suicide, substance abuse, sexual activity, and teen pregnancy. What they found was that kids who had their parents available to them during 4 specific times of the day were much less likely to get into serious trouble. These 4 times are early morning, after school, dinner time, and bedtime. They reported that teens who had regular and direct contact with their parents during those 4 times of the day felt a sense of connection and warmth within the family, and it created a much tighter family unit. This may not be the best of news for busy and overworked parents, but it's a reality that we need to face. The best way to deal with teen rebellion is to simply be there for our kids, regularly and often. Parenting often takes work and sacrifice, today more than ever, and sometimes we have to make the hard choices. For many parents, your availability today could make the difference between your child surviving or plunging off a cliff. Dr. James Dobson with Family Talk. Oke. Jadi di video ini dikatakan bahwa kalau anak-anak punya waktu 4 kali sehari bersama dengan orang tuanya, maka itu akan berdampak kepada kehidupan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita jadi bertumbuh jauh lebih baik. Jadi memang cuma sekedar makan malam, memang cuma sekedar mungkin makan pagi atau makan siang, tapi itu meaningful buat anak-anak kita. Hal-hal yang kecil yang kelihatannya kita nggak kelihatan atau kita nggak anggap, tapi itu berarti buat mereka. Ingat riset yang pertama, hubungan dengan keluarga itu dicari oleh anak-anak. Kalau anak-anak kita nggak dapatkan hubungan dengan kita orang tuanya, maka dia akan cari temannya. Itu problem yang paling penting. Hal yang paling penting yang kita perlu ketahui. Kalau kita nggak punya hubungan, maka dia akan cari hubungan dengan teman-temannya. Tapi kalau hubungan kita kuat dengan mereka, teman-temannya akan tetap punya hubungan dengan teman-temannya, tetapi nilai kita tetap akan terjaga bersama dengan anak-anak kita. Ini adalah anak-anak kami. Ini makan nih, saya berdua dating sama dia. Dia lagi kesel. Saya lagi kesel. Ayo makan yuk. Ini maksudnya ini dia pesan semua nih. Udah ini tambah lagi gitu. Saya pikir, waduh ya udahlah. Saya cuma WhatsApp maminya. Ini anak lagi kesel nih. Saya foto lagi kesel. Ini lagi kesel nih, makannya banyak banget saya bilang. Oke, ini foto kami, foto booth. Ini foto mereka makan. Wah, ini semua difotoin. Nah, ini kita makan pecel lele. Ini makan nasi kuning nih di Astana Anyar. Ini malam-malam
Satu hari malam-malam belum pada tidur, saya bilang begini, belum pada tidur, lapar gak? Lapar sih Pi, makan yuk, yakin Pi? Yakin, ayo makan. Akhirnya jam 11 malam kita makan tuh. Malam-malam makan keempat, ya udahlah makan. Saya juga udah lapar juga kan. Akhirnya kita ke sana Astana Anjar, cari nasi kuning dan kita makan malam-malam. Kadang-kadang dengan anak-anak remaja kita perlu out of the box dikit lah. Mungkin ada, ini istilah saya ya, kadang-kadang kita lupain dikit aturan keluarga. Udah makan terakhir jam 7 malam, jam 8 malam. Kalau ada sesuatu yang kita bisa lakukan untuk membangun hubungan dengan mereka, kenapa enggak? Hari itu jam 11 malam kita keluar, makan malam bersama, berempat, gitu loh. Itu kan sesuatu yang kami juga dulu nggak pernah lakukan. Tetapi ketika kami pergi malam-malam, dampaknya juga menyenangkan buat mereka. Besok-besok kan mereka bilang, kapan kita makan malam lagi, Pi? Udah, jangan banyak-banyak, saya bilang. Ini kita makan kopi, ini makan, ya semuanya ada kebersamaan. Kita makan es ini di Cirebon, makan es durian, dan sebagainya. Buatlah satu momen yang indah sama anak-anak. Karena memori ini gak akan pernah lupa. Saya nih masih ingat waktu saya punya papa saya itu suka bawa kita sekeluarga di Cirebon, karena saya asal dari Cirebon. Itu makan di satu bakmi di satu pinggir jalan. Saya ingat tuh tendanya juga warna biru. Saya ingat bakminya tuh dimasaknya pakai panci, pakai areng dikebutin. Sampai hari ini saya masih tahu wangi bakmi arengnya itu kayak apa. Dan momen itu gak pernah saya lupa. Bakso ikan yang enak, kekian basahnya yang enak gitu. Semuanya saya masih kebayang. Dan memori itu gak pernah hilang. Tempat itu gak harus mahal sama anak-anak. Kadang kita makan bubur di pinggir jalan. Kadang saya sama anak saya yang pertama makan apa? Makan cilok. Kadang saya sama anak yang pertama kadang makan apa? Mie ayam di pinggir jalan. Karena saya berpikir bahwa anak-anak kami harus tahu makan yang enak dan makan yang mungkin mahal dan makan juga yang tidak mahal. Gak selalu semuanya harus mahal. Di pinggir jalan pun dia harus bisa makan. Kadang-kadang ada anak-anak yang mungkin hari ini gak tahu bola-bola ubi itu apa. Cilok itu makanan asing. Bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, kita perlu belajar membuat anak-anak itu tuh mengerti. Tapi prinsipnya adalah bangun satu memori yang indah. Karena dengan memori itulah hubungan kita dan anak-anak kita akan terjaga. Ya, kesimpulannya ya. Everyone wants to belong, to be supportive, and to be supported. Semua orang ya. But for the structure to work in real life, it means sacrifice. Tadi udah juga bilang sama James Dobson, ya, pemelukan, pengorbanan. Ya. It means being there for one another. As parental heads of the home, it means the process begins with us. Jadi dimulai dari siapa? Dari kita. Ya. There will always be better jobs, ya, higher positions, advanced classes, more convenient gyms, and greater opportunities for self-growth and enrichment. All good, semuanya itu baik. But when parents no longer have time to fulfill their role as the primary moral influence over their children, resultingnya tuh vakum, ada kekosongan di antara kita dengan anak-anak kita. Vakum ini yang will be filled ya with the voices of public institution, social media, ya, dan their children's peers. Ya, ini akan meningkatkan keterasingan antara kita dengan anak-anak kita. Indifference ya, indifference? Ketidakpedulian ya, dan juga kemandirian. Artinya kemandirian bukan sesuatu yang baik, artinya adalah kita masing-masing gitu ya. Jadi anak kita masing-masing, kita masing-masing. Nah, kita kan tadi ya goal kita mau nanti dengan anak-anak kita bisa membangun friendship. Nah, dengan apa? Salah satunya dengan menyediakan waktu untuk anak-anak kita ya. Oke. Yang keenam, tadi udah ya RELATI ya, integrity ya. Integrity, kenapa ini penting? Karena integritas itu akan membangun kepercayaan. Ya, waktu apa yang kita bicarakan, kita ajarkan itu juga kita perlu lakukan dan hidupi. Ketika anak-anak melihat bahwa kita tidak menghidupi, mereka akan sulit untuk percaya. Ketika mereka tidak percaya, apa yang akan terjadi? Sulit untuk bisa terhubung dengan kita. Apalagi tadi ya waktu kita mau restart gitu ya lagi, tetapi mereka tuh akan menunggu gitu. Mami,
papi bener nggak ya mau memulai kembali? Bener nggak ya mau melakukan ini? Nah mereka tuh akan melihat integritas kita sejauh mana. Jadi kita perlu konsisten dengan apa yang kita katakan dan juga kita ajarkan pada mereka. Next, O, open communication. Komunikasi itu media untuk kita bisa terhubung dengan anak-anak kita. Dengan komunikasi kita bisa mengutarakan perasaan, pendapat, pikiran, perasaan, ya. Dan ketika itu sudah diungkapkan, itu akan menimbulkan suatu ikatan atau koneksi dengan anak-anak kita. Jadi kita perlu memperhatikan komunikasi kita. Nah, komunikasi yang seperti apa? Jangan bikin komunikasi yang transaksi. Apa itu transaksi? Hah? Ada pamrih, iya betul. Kita ngomongnya kalau mau ada maksudnya, ya misalnya ngomongnya udah komunikasinya cuma ngomongnya udah makan belum, udah kerja MPR belum, udah melakukan ini belum. Nah itu adalah sesuatu yang sifatnya transaksi. Kita mau ngomong karena kita mau anak kita melakukan sesuatu. Tetapi yang kita perlu bangun adalah a delightful conversation. Di mana percakapan kita tuh menyenangkan. Dan anak-anak aman untuk mereka bisa bicara dengan kita. Ya artinya di sini lebih banyak kita perlu, ini untuk remaja ya, kalau udah remaja, kita tuh perlu sering mendengar dibandingkan berbicara. Berhenti dulu bicaranya, dengerin dulu gitu ya. Kalau memang mau ada yang salah pun nanti waktunya ada kita bisa ngomong lagi sama mereka. Ya jangan di tengah-tengah itu kita motong dengan kamu gini, kamu nggak boleh gini. Nah itu akan mematahkan semangat mereka untuk bisa berbicara lagi dengan kita. Dan hubungan kita akan terimpact karena itu. Ya. Jadi jangan buru-buru untuk kita merespon ketika anak kita sedang cerita. Ini dalam komunikasi. Karena beberapa kali juga, seringkali anak kami juga cerita, dia lagi sebel sama temannya, dia lagi sakit hati sama temannya, dia nggak pengen main sama temannya. Tapi kadang-kadang mulut kita sebagai parent tuh gatel, karena kita kan tahu yang benernya gitu. Suatu kali anak saya bilang nih, Pih, saya lagi nggak pengen main sama dia. Si ini, dia bilang. Saya bilang, kenapa? Udahlah nggak apa-apa Pih. Saya cuma mau cerita aja, saya lagi kesel sama dia, saya lagi nggak pengen ngomong sama dia, lalu saya nggak lagi pengen main sama dia. Saya cuma pengen cerita doang. Oke, that's it, selesai. Karena memang kami ajarin. Jadi kami ajarin anak-anak kami ketika dia bercerita, ketika dia hanya ingin bercerita, dia akan bilang, Pi saya ingin bercerita saja. Nah kalau dia udah bilang begitu, saya nggak akan ngomongin apa-apa. Tetapi kalau dia bilang, Pi saya perlu nasihat, saya perlu masukan dari papi. Nah baru saya ngomong. Karena pada umumnya sama. Anak-anak kita itu kalau bapak-bapak ya, anak-anak kita tuh kayak istri kita sebenarnya. Waktu mereka cerita itu mereka cuma perlu tempat sampah, tempat untuk membuang sampah. Nggak perlu jawabannya udah tahu semua. Gitu. Jadi kalau kita ajarin pun juga malah bikin nggak enak. Nah mereka nggak butuh solusi betul. Mereka cuma perlu tempat untuk cerita. Nah itu juga waktu saya melihat anak saya yang pertama, yang kedua juga sama. Mereka cuma perlu tempat cerita, selesai. Mereka udah tahu pada umumnya karena udah remaja, udah tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya udah, jadi kami cuma deal aja. Kalau kamu cuma perlu tempat cerita, ya udah bilang aja saya cuma pengen cerita, Pi, kesel gini, udah. Biasanya dia kalau udah kesel, dia masuk ke tempat musik di ruangan dia main drum atau main gitar, nah kita tahu tuh lagi kesel, ya udah biarin aja. Nah, tapi dia tahu bahwa apa yang benar harus dilakukan. Nah kita orang tua dalam komunikasi belajarlah banyak untuk mendengarkan mereka. Yang benar-benarnya yang pengen diperbaikinya nanti ada waktunya sendiri. Tapi hari itu biarkanlah dia cerita apa adanya. Amsal 3 ayat 32 berkata begini. Dengan orang yang jujur, Tuhan bergaul karib. Jujur itu bukan cuma mengenai hal yang baik-baik saja. Saya punya punya mimpi, saya punya kerinduan, saya ini dan sebagainya. Tapi jujur itu juga berbicara mengenai semua yang ada di dalam hatinya. Ketika dia kesel, ketika dia sakit hati, ketika dia kecewa, dan sebagainya. Dan kalau anak kita bisa jujur sama kita, menceritakan semua apa yang ada dalam hatinya, berarti artinya apa? Hubungannya terbangun dengan baik. Nah ketika anak berusaha menceritakan isi hatinya, jangan ditutupin terus.
Maksudnya gini, jangan ditegur terus, biarlah dia cerita dulu. Karena dengan dia cerita, hubungan kita makin karib, dia percaya, oh iya kalau sama mami bisa cerita, sama papi bisa cerita. Nah kalau dia sudah percaya dengan kita, hubungannya baik, nanti kita ngomong apa aja juga ke depannya, mereka akan dengerin kita. Jangan sampai anak kita bilang gini, percumalah cerita sama mami mah. Selalu buntut-buntutnya ada firman Tuhannya, ada advice-nya, ngapain gitu. Nah itu kan seringkali muncul di dalam kehidupan anak-anak kita. Atau sama papi juga sama, nanti pasti dikhotbahin. Tapi jadilah orang tua yang mau mendengarkan. Memang kita gatel, tapi tahanlah sebentar. Nanti ada waktunya untuk berbicara. Tapi prinsipnya sama. Kalau saudara kita nih orang tua bisa dapatkan hatinya anak, trustnya anak, nanti ke depannya kita minta anak melakukan sesuatu pun akan jauh lebih mudah. Tapi kalau hatinya belum dapat, tangannya pun gak dapat. Nah itu prinsip yang saya pikir di dalam parenting, di dalam leadership, di dalam pelayanan semuanya sama. Fokusnya di mana? Hubungan. Dengan hubungan, trustnya dapat, hatinya dapat. Nanti kalau kita perlu sesuatu untuk memperbaiki, nanti setelah trustnya sudah terbangun di antara kita. Oke, and yang terakhir ya, nourish our teen by encouragement. Jadi sering-seringlah memberikan dorongan semangat. Apalagi mungkin kalau anak kita remaja perlu disemangati ya. Oke, dan semangatnya mungkin more than words, your very presence, smile and expression juga bisa encourage dengan 5 bahasa kasih. Ya kita tahu kalau anak-anak kita waktu SD kan kita memang latih mereka untuk beresin tempat tidur gitu. Nah ada kalanya nanti di usia SMP, SMA mereka tuh sibuk sebenarnya. Nah kita bisa dengan act of service mungkin kita bisa beresin kamarnya. Gak apa-apa ibu, bapak ibu sekali-sekali kita bantu untuk beresin. Sebagai mungkin bentuk kepedulian kita yang memberikan semangat untuk mereka. Atau kasih note, atau mungkin kasih tepukan aja kalau lagi sedih gitu. Atau lagi banyak PR gitu ya, lagi menghadapi apa dengan kita mungkin pijit-pijit dia. Nanti kita bisa lakukan ya. Kadang kita orang tua harus bisa nerima anak kita nggak perfect 100% sempurna. Udahlah Messi dikit mah biarin lah, jangan diributin. Kayak contoh anak kami juga yang pertama kalau di Jakarta di apartemennya, kalau kita datang nih ya, semua berantakan. Bener-bener literal berantakan. Dan kita tanya, kenapa sih kok berantakan? Ya kan papi mami mau datang katanya. Oh jadi kami ngerti, kalau papi mami mau datang, dia sengaja gak ngapa-ngapain. Cuci piring juga gak dicuci, sampah juga gak dibuang gitu. Tapi ada satu yang berbeda yang kami tangkap begini. Waktu anak kami mengatakan itu, kami bisa merasa bahwa biarlah gak apa-apa kan ada papi mami ini. Mereka tuh menantikan ya, tangan kita yang menolong mereka. Karena sehari-hari sebenarnya dia beresin. Sehari-hari dia buang sampahnya. Sehari-hari dia nyuci di sana. Tapi kalau ada kita aja semuanya kayak balik lagi gitu. Bukan literally balik lagi tapi memang ada papi mami ini gitu. Dan mereka menikmati itu gitu loh. Nah kadang-kadang kita juga anak-anak kita udah encourage aja. Ya Messi dikit udah biarin lah. Udah remaja. Gak apa-apa kita bantu beresin. Kita bisa bilang ayo beresin bareng-bareng. Mami bantuin, papi bantuin. Beresin. Dan waktu kita ajak beresin itu juga beresin juga. Jadi problemnya bukan hati tapi namanya anak jauh ya. Mereka tuh pengen ada rasa dipedulikan, rasa dikasihi. Atau mungkin kalau kita orang tua sibuk, kadang-kadang mereka juga pengen, Mih beresin dong kamar saya. Mih tolong dong bantuin saya. Nah kadang hal-hal demikian tuh ada. Jadi udahlah cincai dikit lah. Berantakan dikit, gak rapi dikit, cincai. Udah gak usah pusing, kita yang bantuin untuk tunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, ada quote, continuous and honest encouragement communicates a willingness to change the status quo. Ya tadi kalau misalnya tadi Bapak Ibu ada di dalam posisi mungkin lagi status quo, nah ini tuh dengan encouragement sebenarnya itu tuh mengkomunikasikan bahwa keinginan kita untuk kita maju terus gitu ya. A desire to move forward the relationship. Ya, jadi anak-anak remaja kita perlu banyak dorongan, ya kadang-kadang kita terbalik gitu ya, lebih banyak menjatuhkan mereka gitu, nyindir mereka gitu dan ngulang-ngulang terus kesalahan mereka. Nah ini kita perlu membangun suasana yang mengencourage mereka sehingga mereka bisa nourish ya, lebih bertumbuh dan berkembang. Ya,
Nah, kesimpulan, jadi relation kita perlu restart, ingat-ingat, establish right priority, lead not push, accept and understand, time to connect, integrity, open communication, and nourish by encouraging atau encouragement tadi. Ya, yeah. The only hope for us as parents is that God would look on our failure as parents, not with condemnation but with mercy. Jadi walaupun kita mungkin gagal sebagai orang tua, tapi Tuhan tuh melihat kita dengan kemurahan, ya, bukan dengan penuduhan, ya. His mercy toward us provide the only hope that we will have what we need in order to respond with mercy toward our children. Ya, jadi Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke, next. Terakhir. Ya, di Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dalam tadi posisi itu, yang utama mungkin tadi sebelum bertanya pada diri sendiri, ya kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ya Tuhan akan memberikan anugerah itu, dan Tuhan akan memberikan kemurahannya kepada kita, sehingga Dia akan memberikan apapun mungkin yang kita butuhkan untuk kembali, apalagi untuk kembali kepada hubungan. Tuhan tuh sangat ingin sekali untuk kita bisa dipulihkan dalam hubungan. Ya. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya bagi jemaatnya untuk memulihkan gerejanya, demikian pula kita sebagai orang tua dengan anak-anak, kita yang harus turun kepada anak-anak kita untuk membangun satu relationship dengan anak-anak kita. Jadi kalau kita berharap anak kita yang maju sama kita, mungkin kita akan menemukan sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Tapi startnya dari mana? Parent, orang tua. Itu aja. Sampai di sini, mudah-mudahan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Thank you ya. Ada yang mau ditanya? Yang mau ditanya? Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Pastor Diki dan Miss Regina. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Ada? Ada? Tidak ada? Nah, Bapak Ibu beruntungnya Miss Regina kan standby ya di sini. Miss Regina standby. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, ya saya percaya ini materi-materi yang sudah sangat memberkati kita. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung hubungi Miss Regina ya. Bisa langsung hubungi Miss Regina, konselor kita juga ya, dan ya pasti ada masukan-masukan ya, terutama mengenai ya ini ya, membina hubungan yang sangat penting dengan anak-anak kita. Ya, saya mau undang sekali lagi Ko Diki untuk maju ke depan, dan Miss Regina ini ada sedikit ucapan terima kasih ya dari kami. Ya mungkin Miss Rabet deh yang serahin ya untuk Pastor Diki dan Miss Regina. Yes. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Diki dan Miss Regina. Oke, kita sama-sama tutup dalam doa ya. Sebelum kita dismiss, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini, kami sungguh diberkati oleh setiap materi yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, kami menyadari tidaklah mudah bagi setiap kami untuk kami boleh membangun hubungan yang everlasting dengan anak-anak kami. Dan mungkin ada di antara kami, orang tua, murid-murid SOR yang mungkin sedang struggle, sedang ada dalam pergumulan dalam kami menjalin hubungan dengan anak-anak kami. Tapi kami bersyukur ada rahmat Tuhan, kami bersyukur ada firman Tuhan datang kepada kami siang hari ini, dan kami mau sama-sama belajar, kami mau sama-sama mempraktekkan apa yang sudah kami dengar pada siang hari ini, dan kami mau lebih lagi Tuhan
menjadi alat-Mu untuk mengantar setiap anak-anak kami, untuk mendampingi setiap anak-anak kami, semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, dan kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus memampukan setiap kami boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan yang baik bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, materi yang sudah kami dengar, kami percaya Allah Roh Kudus akan sounding lagi terus dan terus lagi Tuhan, untuk kami boleh praktekkan dalam keluarga kami, dalam kami menjalin hubungan dengan anak-anak kami. Terima kasih, kami terus berdoa buat anak-anak kami, anak-anak School of Rhetoric mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 Tuhan, dengan semua kesibukan mereka, dengan semua permasalahan yang mereka hadapi, pertumbuhan mereka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bisa lakukan yang terbaik, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang berdaulat penuh atas hidup mereka, dan kami percayakan kehidupan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan Yesus akan terus pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap anak-anak kami. Sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya damai sejahtera Tuhan juga menyertai kemanapun kami pergi dan berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.